Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada sesi pembahasan bagian kedua, membongkar rahasia berbagai cara penarikan benda pusaka. Sekarang kita akan bahas realnya cara-cara menarik benda pusaka dari alam gaib. Dan di bagian kedua ini yang sering kita jumpai, yang proses prakteknya dilakukan oleh para ahli spiritual dan yang biasanya beliau-beliau dari golongan eksekutif, karena prosesnya memakai doa-doa yang berkekuatan ilahiyah. Pada bagian kedua ini, tata cara penarikan benda-benda pusaka dengan mengandalkan ilmu tenaga dalam. Sebelum kita membahas bagaimana proses penarikannya, ya, sebaiknya saudaraku semua pahami ilmu hikmah atau tenaga dalam itu apa. Ilmu hikmah yang dibarengi tenaga dalam itu adalah sebuah keilmuan yang mengajarkan bagaimana kita lebih dekat pada Allah, lebih mengagungkan kebesaran Allah atas segala kuasanya tentang hal nyata dan hal yang gaib. Dan biasanya orang yang ilmu hikmahnya sudah bagus, ya, dia itu hatinya lembut, kata-katanya baik, tingkah lakunya penuh dengan adab dan kesopanan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang yang sudah mendalami ilmu al-hikmah, ia menganggap dirinya hanyalah sekedar perantara atas kuasa Allah, dan kesehariannya dari hati hingga ucapan suka melantunkan sholawat, menunjukkan kecintaan dia pada Rasulullah SAW. Nah, karena kebiasaan yang baik itulah para pengamal al-hikmah mayoritas berhati sejuk, karena kesehariannya dia sirami hatinya itu dengan kesejukan pikir dan spirit. Para ahli hikmah biasanya untuk membarengi kekuatan pikir, mereka gabungkan dengan olah seni pernapasan dengan tujuan agar cakra-cakra yang ia miliki, ya, bisa berfungsi mulai dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Lantas bagaimana para ahli spiritual yang beraliran tenaga dalam hikmah ini menarik benda-benda pusaka? Ada banyak cara dan berbagai macam doa-doa, tapi intinya hanya satu saja. Sesungguhnya di dalam keilmuan al-hikmah tidak ada yang namanya ilmu untuk menarik benda pusaka. Yang ada hanya ilmu untuk membunuh jin, menundukkan jin, dan untuk melawan jin. Nah, dari jenis keilmuan itulah yang difungsikan untuk menarik benda pusaka dengan dibarengi olah pernapasan, biasanya seperti itu. Dan tata cara prakteknya biasanya mereka itu, yang pertama, sebelum penarikan melakukan pembersihan diri atau mandi keramas. Yang kedua, biasanya melakukan puasa tertentu. Yang ketiga, melakukan wirid sampai beberapa hari. Dan yang keempat, melakukan pemagaran diri
Yang kelima, dengan menggunakan tenaga dalam, pernapasan inti, dengan dibarengi wirid doa-doa yang saya sebutkan tadi. Nah, dari cara-cara itu akhirnya si jin penguasa lokasi pastinya kegerahan apabila dibacakan doa-doa yang membuat dia panas. Pasti si jin tersebut emosi dan terkadang bisa menampakkan dirinya. Kalau tidak menampakkan diri, biasanya ada fenomena-fenomena alam di sekitarnya yang sangat aneh, seperti tahu-tahu ada angin kencang, ada ledakan-ledakan, muncul api berkobar, ada asap-asap yang keluar aneh, dan ada juga muncul suara-suara aneh, biasanya seperti itu. Setelah terjadi fenomena, ya, si praktisi berinteraksi dan bernegosiasi meminta benda pusaka yang dimiliki oleh jin tersebut. Kalau tidak dikasih, ya, si jin harus siap menanggung akibatnya, terkena serangan ilmu yang terus diwirid di situ oleh si praktisi tersebut. Kalau jinnya lemah, biasanya pusaka akan dilemparkan, jadi langsung berbentuk wujud, ya, bendanya tersebut. Tapi kalau jinnya kuat, ya, sakti, biasanya dia mengajak bertarung dulu. Kalau menang, ya dapat pusaka. Sebaliknya kalau kalah, ya dapat celaka, kayak gitu. Inilah resiko apabila kita di dalam menarik benda pusaka menggunakan ilmu tenaga dalam. Kita harus siap untuk masalah mental dan ilmu spiritual. Dan satu hal yang harus dipahami dan saudaraku ketahui, karena pengambilan pusaka itu sifatnya memaksa kalau menggunakan tenaga dalam. Biasanya benda yang didapat, ya, tidak ada kodamnya, biasanya gitu. Nah, sudah sudah tinggal pusaka tok, nggak ada apa-apa nih gitu, ya. Karena secara otomatis makhluk penunggu benda juga ikut pergi bersama tuannya, si jin tadi. Jadi penarikan memakai tenaga dalam itu besar risikonya dan kurang bagus hasil yang didapat. Kalau dapat pusaka, ya harus mengasma ulang atau mengisi ulang pakai doa-doa biar pusaka kembali ada kodamnya, atau memanggil jinnya kembali ke situ, gitu. Poin yang bisa saudara petik dari penjelasan saya ini adalah doa untuk menarik benda pusaka adalah doa-doa untuk mengalahkan jin, ya, bukan untuk bersekutu dengan jin. Ingat, jadi jika dulurku ingin menarik benda pusaka menggunakan doa-doa yang ditakuti oleh jin, gitu ya. Jika saudaraku taat dalam beribadah, taat dalam agamanya, selalu memwirid doa-doa yang diketahui yang ada kaitan dengan makhluk gaib, saya yakin saudaraku pun bisa menarik benda-benda gaib. Yang terpenting di sini, jangan mikir ingin buka alam gaib, buka mata batin, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, saudaraku harus jadi orang yang rendah hati, taat ibadah, sering wirid doa yang berkaitan dengan kegaiban. Dengan demikian, secara otomatis mata batin jenengan atau indera keenam bisa terbuka atas izin Allah. Setelah terbuka, biasanya ya bisa mengolah cipta, rasa, dan rasa. Secara otomatis Anda pun bisa mewujudkan benda-benda dari alam gaib. Malahan kadang ada benda pusaka yang pengen ikut sendiri ke panjenengan. Saya kira tata caranya sudah jelas terkait teori penarikan ataupun tata prakteknya. Saudaraku sesuaikan dengan keilmuan yang saudaraku miliki, ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka keramat
lagi.